Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Muhsinul Azhar, mahasiswa pasca sarjana UIN PAS Bengkulu semester 1. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami akan menyampaikan sekelumit tentang pendidikan Islam yang ada di Albania. Kehidupan Muslim di Albania umumnya miskin dan marginal. Sejak Perang Dunia II, kaum Muslim Albania kehilangan masjid karena mereka dijauhkan dari rumah ibadah itu oleh rezim komunis. Bahkan dilarang beribadah ke masjid. Demikian halnya umat Kristen Katolik juga dilarang ke gereja, sebab gereja dibekukan dan dikuasai oleh negara di bawah era komunisme. Para pastor dan pendeta ditindas, dibungkam sebagaimana para ulama. Dengan kata lain, Muslim kehilangan masjid dan kaum Kristiani kehilangan gereja. Itulah tragedi umat-umat beragama di Albania. Setelah Perang Dunia Kedua, Partai Komunis Albania memulai penghancuran total Islam. Pada tahun 1945, semua properti wakaf dinasionalisasi dan ratusan ulama dieksekusi. Kontak Muslim Albania dengan umat Islam di Timur Tengah dan dunia yang mayoritasnya Muslim tidak diizinkan. Pelajaran agama untuk publik dinyatakan ilegal oleh komunis. Pukulan terakhir datang pada 6 Februari 1967 ketika Albania diproklamasikan sebagai negara ateis pertama di dunia. Semua masjid di negara itu, total 530 masjid, dikunci dan ditutup. Masjid yang diizinkan untuk tetap terbuka berubah menjadi museum, gimnasium, dan studio, bahkan gedung seni bagi para artis. Peternakan babi bermunculan di seluruh negeri dan semua warga didorong untuk makan babi atau produk babi. Meskipun orang Kristen hanya sekitar 25% dari populasi Albania, mereka merupakan lebih dari setengah dari keanggotaan Politburo Albania. Setelah dipaksa tiarap di bawah era komunis, salat Jumat pertama kaum Muslim baru terjadi setelah lebih dari 20 tahun rezim komunis melarang. Dan itu baru diadakan 23 November 1990 di Tirana. Selama gelombang baru sejak tahun 1990, menyusul angin perubahan yang telah melanda negara-negara Soviet dan Eropa Timur, musim semi demokrasi itu menjadi ilham bagi pembaruan di Albania, di mana Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah bersemangat untuk mendorong pemilu yang bebas dan umum di Albania pula. Ini dukungan besar baik negara maupun media barat yang berhasil menghancurkan komunis di Balkan, Yugoslavia dan Albania, dua negara yang memisahkan dari daerah Kapling Moskow pada tahun 1950-an, hampir setahun setelah pemberontakan populer di Eropa Timur. Yugoslavia dan Albania mulai menyerah pada teriakan internal untuk mengakhiri monopoli komunisme Marxisme. Selama bagian akhir dari tahun lalu, pemilihan umum yang bebas diselenggarakan di seluruh 6 republik yang membentuk Yugoslavia. Hasil pemilu terbukti menjadi berkat campuran, juga melepaskan rasa kebencian tradisional antara berbagai kelompok etnis Albania. Sisa-sisa terakhir dari Stalinisme di Eropa akhirnya menyerah dengan kehendak rakyatnya. Tapi mengapa Albania telah menolak simpati dari Barat? Itu adalah sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Albania telah lama dicatat di Barat sebagai Tibet dari Eropa. Wisatawan pernah mengalir ke negara itu selama era pro-komunis. Ketika perebutan pengaruh
di Balkan tercetus. Menyusul runtuhnya kekhalifahan Ottoman, kekuasaan setempat melihat bahwa negara-negara barat telah mengizinkan Albania untuk memetakan hak mereka sendiri guna menentukan nasib sendiri. Komunis, Hoka, dan kampanye anti beragama. Sebagai pemimpin beraliran Stalinis dogmatis, Enver Hoxha memegang gap agama merupakan kekuatan memecah belah, dan ini melakukan kampanye aktif terhadap lembaga-lembaga keagamaan meskipun hampir tidak ada intoleran agama dalam masyarakat Albania. Reformasi hukum agraria dilancarkan Agustus 1945. Misalnya menasionalisasikan properti sebagai besar lembaga keagamaan, termasuk perkebunan biara, gedung pemerintah, dan keuskupan. Banyak pendeta dan tokoh agama diadili, disiksa, dan dieksekusi. Pada bulan Mei 1967, lembaga keagamaan telah dipaksa untuk melepaskan semua 2.169 gereja, masjid, biara-biara, dan kuil-kuil di Albania. Banyak yang diubah menjadi pusat kebudayaan bagi kaum muda. Nendori, sebuah bulanan sastra, melaporkan acara tersebut dengan menyatakan kepada para pemuda hal itu dimaksudkan untuk menciptakan negara ateis pertama di dunia. Para ulama Islam difitnah di depan umum dan dipermalukan. Jubah mereka diambil dan dirusak. Banyak mullah muslim dan imam gereja ortodok jatuh terkulai di bawah tekanan, dan para pendeta meninggalkan lembaga-lembaga keagamaan masa lalu mereka. Malah lebih dari 200 ulama dan rohaniawan dari berbagai agama yang dipenjarakan. Yang lainnya terpaksa mencari pekerjaan baik dari industri ataupun pertanian, dan beberapa dibunuh atau dipaksa mati kelaparan. Biara dari Ordo Fransiskan di Skoder dibakar, yang mengakibatkan kematian 4 biarawan tua. Kampanye brutal anti-religius Hoxha berhasil memberantas ibadah formal. Tetapi beberapa tokoh agama Islam dan Kristen di Albania terus mempraktekkan mereka secara sembunyi-sembunyi, mempertaruhkan diri menghadapi hukuman berat. Individu yang tertangkap dengan Alkitab, ikon, atau benda religius lainnya menghadap hukuman penjara yang lama. Orang tua takut untuk menyampaikan iman dan ajaran agama mereka kepada anak-anak karena takut anak-anak mereka akan memberitahu orang lain, dan takut akhirnya diciduk ke penjara. Pejabat komunis mencoba menjebak golongan Kristen dan Muslim selama bulan puasa atau perayaan agama lain seperti Prapaskah dan Ramadan dengan membagikan makanan, atau aparat komunis membiarkan mereka mendistribusikan produk susu dan makanan lainnya di sekolah dan di tempat kerja, untuk kemudian mereka ditangkap dan kemudian secara terbuka aparat rezim komunis yang biadab itu mencela orang-orang tersebut. Para tokoh agama menolak makanan dari aparat negara dan umumnya makin ditindas. Rohaniawan yang melakukan kegiatan secara rahasia dijebloskan ke penjara. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sekilas tentang pendidikan Islam yang ada di Albania. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.